New normal adalah alat yang digunakan agar kita merasa nyaman, padahal tidak. Zaman dahulu, kita menyebut sesuatu yang menakutkan dengan nama-nama yang lain. Di Indonesia, kita menyebut harimau dengan datuk, simbah, atau nama-nama lain. Di Eropa, orang-orang menyebut beruang dengan the brown one, atau the honey eater, atau nama-nama yang lain. Di masa sekarang, penjahat memiliki banyak nama. Teroris, KKB, kelompok kriminal bersenjata, separatis, kelompok radikal, begal, oknum, dan lain-lain. Itulah eufemisme. Kalau kalian sedikit kritis, mengapa dunia menggunakan istilah new normal? Istilah yang sebenarnya tidak berhubungan dengan apa yang terjadi saat ini. Mengapa tidak menggunakan nama-nama lain seperti COVID era, Year of Corona, Pandemic era, Lockdown season, atau istilah-istilah lain yang berhubungan? New normal adalah salah satu contoh terbesar bagaimana ilmu bahasa digunakan untuk menjaga ketentraman dunia. Eufemisme digunakan sebagai kontrol sosial, sehingga apa yang terjadi saat ini menjadi tidak terlalu menyeramkan di pikiran sebagian besar orang. Salah satunya adalah dengan menggunakan istilah new normal. New normal hanyalah pintu pertama menuju eufemisme global, yang kemudian akan mengantarkan kita menuju istilah-istilah selanjutnya. Eufemisme juga bisa bersifat politis, karena ucapan seseorang sangat ditentukan oleh kosakata apa yang dia pakai, terutama bagi public figure yang setiap perkataannya bisa dijadikan bahan berita. Sebagai contoh, apa yang diucapkan oleh Donald Trump memicu kerusuhan di Amerika. Apa yang diucapkan Gus Dur tentang Bintang Kejora mampu meredam kerusuhan di Papua. Media sendiri juga mendorong bagaimana parahnya terjadi eufemisme ini. Tren media saat ini yang mengutamakan trafik daripada kualitas membuat para jurnalis berlomba-lomba membuat judul yang bombastis, yang kadang diikuti dengan framing, disinformasi, bahkan sampai menjadi hoax. Ditambah lagi, kesalahan berbahasa saat ini bisa membuat orang dipenjara dengan berbagai macam pasal. Ada perbuatan tidak menyenangkan, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik. Sekarang masuk ke masalah potensi penelitian. Dalam penelitian bahasa, sudah ada beberapa jurnal yang melakukan penelitian tentang eufemisme. Sebenarnya tidak hanya eufemisme, tapi disfemisme. Eufemisme itu bersifat memperhalus. Sedangkan disfemisme itu diperkasar. Eufemisme sering muncul di cara bicara pembaca berita, politikus yang ingin menjaga citranya. Disfemisme sering muncul di bahasa anak-anak muda. Anak-anak muda yang mabuk amer di Instagram, remaja sok toksik di YouTube, atau orang-orang sok eksis di TikTok. Atau juga bahkan bahasa para pendemo yang suka membuat provokasi. Kalian bisa mencari berita, ceramah, webinar, hingga jejak digital apapun tentang new normal yang menyita perhatian publik. Kemudian kalian bisa transkrip, kalian baca dengan seksama apakah terdapat eufemisme atau disfemisme di dalamnya. Kalian bisa membuat analisis baru mengingat konteks new normal ini masih sangat baru dan masih sangat luas untuk dieksplorasi menjadi bahasan-bahasan ilmiah. Kalian bisa mengaitkan dengan istilah politik, medis, hingga istilah-istilah populer di sosial media. Jadi, apakah kalian sekarang punya gambaran tentang penelitian eufemisme bahasa? Oke, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe karena video-video selanjutnya akan membahas tentang potensi penelitian di era new normal. Terima kasih, sampai jumpa.